Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aja Broka sebagai host dalam podcast Gerakan Rakyat Filipina pada sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, memperkenalkan teman-teman saya. Di samping saya ada host kedua, Hayat Adi Satria. Depan saya sudah ada Arkanaya Aryatama dan Abdul Rahmat Mahidin. Selamat pagi, selamat sore Arkanaya Aryatama dan Abdul Rahmat Mahidin. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana sekolahnya di 24? Apakah ada kesan-kesannya atau gimana? Mau dibilang buruk ya nggak lagi. Kalau mau dibilang mau sekolah sana ya mau pindah lah. Gimana caranya? Ya sama lah. Sama lah ya. Pada kesempatan sore hari ini izinkan saya mewawancarai kalian yaitu untuk membahas suatu masa-masa kelam pada di Filipina, yaitu Gerakan Rakyat Filipina pada tahun 1986. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu Gerakan Rakyat Filipina? Pengertiannya loh, kayak pembahasan dari Gerakan Rakyat Filipina itu apa ya? Bisa dijelaskan oleh rekan Naya? Ya jadi gerakan rakyat Filipina atau revolusi Aceh ini adalah serangkaian gerakan protes yang dilakukan oleh rakyat Filipina. Pada saat itu gerakan ini tuh dipimpin oleh masyarakat dan golongan oposisi terutama itu yaitu siapa namanya? Corazon Aquino, yaitu istrinya Benigno. Ya, jadi gerakan ini sebenarnya cuma gerakan protes aja, nggak ada kekerasan, nggak ada tindakan kriminal, cuma kayak protes doang biar presidennya itu Ferdinand Marcos itu turun dari jabatannya. Berarti tidak seperti pada tahun 1998 ya, yaitu pelengseran Pak Soeharto. Kalau Gerakan Rakyat Filipina itu hanya mendemo saja ya, tidak seperti pada tahun 1998 yaitu kayak adanya bentrok, penembakan dan lain-lain. Berarti bisa dibilang kayak ini tuh aksi bagaimana caranya presiden yang sudah dua dekade dan memenangkan pemilu yang secara tidak adil itu dilengsarkan. Ya gitu. Artinya berarti mengambil alih kepresidenan menandai awal dari era demokrasi baru di Filipina. Iya seperti itu. Berarti di balik peristiwa Gerakan Rakyat Filipina pasti ada yang melatar belakangi. Coba dijelaskan Saudara Mamat, apa sih yang melatar belakangi dari Gerakan Rakyat Filipina tersebut? Jadi latar belakang ini yaitu Gerakan Rakyat Filipina atau EDSA itu salah satu gerakan yang penting pada tahun 1986 dan itu dipimpin oleh Ferdinand Marcos. Itu dalam pemimpinan Ferdinand Marcos itu terjadi hal-hal penting, hal-hal peristiwa penting lah pokoknya gitu ya. Terus itu Ferdinand Marcos itu menjabat selama lebih dari 2 dekade lah. Jadi pada masa kepemimpinan Ferdinand Marcos itu terkenal dengan otorisme, korupsi dan krisis ekonomi ya. Jadi ketika Ferdinand Marcos ini berkuasa, Filipina mengalami krisis ekonomi yang parah, terutama tahun akhir 1970-an sampai 1980-an. Nah, kemudian yang paling terkenal itu ya ketika Ferdinand Marcos ini membunuh ketua golongan oposisi, namanya itu Benigno. Nah, ketika Benigno ini dibunuh, otomatis golongan oposisi ini marah kan. Jadi golongan oposisi ini sebenarnya golongan yang sering mengkritik gitu kepemimpinan Marcos. Nah, akibatnya istri dari Benigno ini kan Corazon Aquino itu jadi simbol perlawanan terhadap Marcos, sehingga pada 1960-an lah Marcos itu didesak untuk agar segera melakukan pemilu. Nah, sebenarnya tujuan pemilu itu agar Marcos itu tersingkir dari kursinya sebagai presiden. Nah, tapi pas pemilu itu malah Marcos lagi yang terpilih. Nah, itulah yang menyebabkan rakyat tuh curiga ini pasti ada kecurangan di pemilu ini, makanya pada protes, pada berontak gitu. Oh, jadi seperti itu latar belakang Gerakan Rakyat Filipina. Saya mau tahu kronologinya apa saja ya di Gerakan Rakyat Filipina tersebut. Jadi gerakan yang terjadi di Filipina itu ada banyak ya. Jadi ini salah satu contohnya itu pada tahun 21 Agustus tahunnya 1983 itu terjadi pembunuhan terhadap Benigno yang merupakan itu pemimpin oposisi di Filipina. Dan pada tahun 1986 itu Ferdinand Marcos itu
disudutkan oleh krisis ekonomi Ya. yang menyebabkan ya gitu lah pokoknya. Terus pada tahun 11 Februari 1986 itu terjadi pemilihan ulang, dan itu pemenangnya itu adalah Ferdinand Marcos. Dan pada tanggal 22 Februari 1986 itu terjadi pemilihan ulang karena Ferdinand Marcos diduga itu kecurangan gitulah pokoknya. Nah, barulah pada tanggal 22 sampai 25 Februari seluruh rakyat Filipina berkumpul di Epifanio de los Santos Avenue atau yang disingkat EDSA di Manila. Nah, jadi mereka itu ngumpul untuk menyaksikan aksi protes damai dan menunjuk istri dari Benigno yaitu Corazon Aquino sebagai presiden yang baru. Kemudian tanggal 24 Februari 1986 banyak tentara dan polisi Filipina juga ikut bergabung dalam gerakan ini. Kemudian pada tanggal 25 Februari 1986, Ferdinand Marcos dan istrinya Imelda melarikan diri ke Hawaii setelah diminta untuk mundur oleh pemerintah Amerika Serikat. Kemudian tanggal 26 Februari 1986, Filipina merayakan kemenangan revolusi Asia ini dengan perasaan euforia dan harapan baru untuk masa depan negara. Termasuk banyak juga ya Iya. terjadinya pada tahun sekian dan tanggal berapa. Lumayan banyak banget sih. Jadi nggak langsung. Berarti 83 sampai jika terjadinya kronologi, pastinya itu ada tujuannya dong. Pasti nggak mungkin kan setiap peristiwa pasti memiliki tujuannya tersebut. Nah, apa sih tujuan dari gerakan rakyat Filipina ini sebenarnya gitu? Yang apa yang menjadi puncaknya gitu? Yang masih kayak tadi kan udah ya dijelasin pengertian latar belakang terus kronologi. Coba tujuannya gitu. Tujuan dari gerakan rakyat Filipina itu apa? Silakan dijawab oleh Arkanaya. Jadi itu tujuannya itu ada, saya sebutin salah satunya aja ya. Jadi tujuannya itu adalah gerakan rakyat Filipina atau EDSA itu yang terjadi pada tahun 1986 itu bertujuan untuk mengakhiri rejim otoriter yang dipimpin oleh Ferdinand Marcos. Jadi tujuannya selain yang dijelaskan oleh Rahmat tadi masih ada banyak yang terutama itu untuk menghapus korupsi yang merajalela karena pada saat pemerintahan Ferdinand Marcos banyak sekali terjadi korupsi. Kemudian untuk juga untuk menegakkan hak asasi manusia karena ketika Marcos berkuasa itu banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia. Ya contohnya itu yang tadi yang pembunuhan Benigno tadi. Selain itu gerakan ini juga manfaatnya tujuannya juga untuk membuat Filipina itu terkenal gitu di kancah dunia karena kan selama Ferdinand Marcos berkuasa Filipina terkenal dengan otoriter. Jadi ya gerakan ini tuh biar di mata internasional tuh Filipina itu berani gitu untuk menjatuhin pemimpinnya yang seperti itu karena kan Filipina kan termasuk negara yang tidak terlalu terkenal, makanya dengan gerakan ini itu juga membuat Filipina lebih dikenal dunia gitu. Lalu tokoh-tokoh apa saja yang ada di gerakan rakyat Filipina tersebut? Jadi tokoh-tokoh itu ada banyak ya. Jadi tokoh yang pertama itu ada Corazon Aquino itu istri dari Benigno ya. Dan tokoh kedua itu ada Benigno-nya sendiri. Dan tokoh ketiga itu ada Ferdinand Marcos. Dan tokoh keempat itu ada Imelda Marcos, istri dari Ferdinand Marcos. Dan itu ada tokoh kelima itu ada Jenderal Fidel IV. Dan tokoh keenam itu ada Kardinal Jaime Sin. Dan tokoh ketujuh itu ada Salvador Laurel. Berarti banyak juga ya tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam gerakan rakyat Filipina. Berarti dalam gerakan tersebut pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap rakyat Filipina dan negara tersebut. Coba dong Arkanaya sebutkan apa aja sih dampak-dampak positif dari gerakan rakyat Filipina tersebut. Jadi dampak positifnya ada yang pertama demokratisasi Filipina di revolusi ITSA, mengakhiri rezim otoriter yang dilakukan oleh Ferdinand Marcos. Kemudian yang kedua kembalinya kebebasan pers ini itu seperti kebebasan berpendapat. Kemudian yang ketiga ada pemberantasan korupsi. Yang keempat reformasi agraria. Yang kelima ada hubungan internasional. Yang keenam ada inspirasi untuk gerakan demokrasi lainnya. Yang ketujuh ada peningkatan hak asasi manusia.
Lalu dampak negatifnya bisa disebutkan saudara Mamat, apa saja dampak negatifnya dari gerakan rakyat Filipina Jadi tersebut? dampak negatif itu ya itu nomor satu itu ada ketidakstabilan politik, dan nomor dua itu ada masalah ekonomi, dan nomor tiga itu ada pertempuran etnis, dan keempat itu ada ketidaksetaraan sosial ekonomi, dan yang kelima itu korupsi itu terus ada, dan yang keenam itu isu hak asasi manusia, dan yang ketiga itu ada pergeseran kekuasaan politik. Berarti kesimpulan dari gerakan rakyat Filipina tersebut adalah revolusi EPSA atau gerakan rakyat Filipina adalah sebentuk demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1986. Ya. Dan itu tuh berarti puncaknya ketika rakyat Filipina turut ke jalan-jalan pada Februari tahun 1986 untuk menuntut perubahan dan mengakhiri pemerintah Marcos. Lalu ada nggak sih saran-saran dari kalian nih untuk para teman-teman yang lain agar tidak terjadi lagi gerakan rakyat Filipina tersebut? Ya, jadi saran saya itu revolusi EPSA ini sangat berdampak besar bagi Filipina ya. Kejadian seperti ini juga pernah terjadi di Indonesia itu pada tahun 1998 pada kerusuhan Mei itu untuk menurunkan rezim Orde Baru Soeharto. Ya kira-kira sama lah seperti ini. Nah jadi sebagai warga negara kita sudah seharusnya lah memilih pemimpin yang jujur dan amanah gitu, karena pemimpin yang akan menjadi kepala sebuah negara gitu. Jadi kalau pemimpinnya aja sudah nggak benar ya pasti negara juga ikut nggak benar juga, ikut nggak beres negaranya. Dan tugas kita itu, karena tugas pemimpin itu adalah hanya melakukan apa yang diinginkan rakyat. Jadi kalau pemimpinnya aja udah nggak peduli sama rakyat ya gimana gitu. Jadi bakal ngaruh juga ke negara. Ya kira-kira seperti itu aja sih saran saya gitu. Oh, baiklah, mungkin sekian yang dapat kami semua sampaikan dalam podcast pada sore hari ini. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Saya Muhammad Ali Baroka pamit undur diri, Dan saya juga Hayat Adi Satria mengundurkan diri. dan terima kasih juga kepada Arkan Hayari Atama dan Alul Rahmat Maide yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa dan sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. そんな石で塵も積もれば山となでしこ死ぬ気でいや死ぬ気で